سيدنا المهاجر الله عن النساء ثم إلى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول فروع ثم إلى رحمه السلطان ولدعنا الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ثم إلى روح قطب الزمان سيد محمد بن عبد الكريم السمن المداري الحسني ثم إلى روح قطب البلاد شيخ محمد رصاد بن الله بن أبو بكر البجري ثم إلى روح صاحب الولاية الحمد حميد بن أبس الباشر ثم إلى روح صاحب المولد الحبشي الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي ثم إلى روحي العالم العلامة صاحب الفضيلة العارف أبو محمد أمين بدر الشيخ محمد زيني بن المغني وخصوصا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن صديق بن حجي محمد أفيد تنبيلها وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا والجدادنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا وللقرآن وجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وللقبول وللنية الرحمة والمغفرة بالصحة والعافية بالسلامة والبرامة ورزقنا رزقا واسعا حلالا ونسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح محمد رسول وتوبة النصح ونفعنا في الدارين أمين وبسر النبي وآل النبي وبسورة الفاتحة الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, nanti kata Rasul sepeninggalku, setelah aku tidak ada di alam dunia yang fana ini, umatku pecah menjadi 73 golongan. Dari semua golongan itu, Pakku kata Rasul, seluruhnya semuanya masuk ke dalam neraka. Padahal dia orang Islam dan juga beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan kebanyakan orang Islam yang lainnya. Hanya satu kata Rasul yang selamat dari 73 golongan, berarti 72-nya masuk neraka. Seraya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang satu golongan itu? Tidak lain kata Rasul, orang yang berpegang kepada Allah dan sunnahku. Nah, inilah yang dikatakan para ulama, Pakku, adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Di zaman sekarang ini, orang cuma mengaku-ngaku bahwa dia beriktikadkan dan sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi sebenarnya dia pun juga tidak mengerti bagaimana itu ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berkaitan tentang pelajaran
ini yang pernah ulun bacakan setengah bulan yang lewat, semua mereka ini memiliki dalil yang juga berdasarkan Quran, tetapi yang jadi masalahnya mereka melenceng daripada makna. Kenapa Pak? Karena ada kepentingan politik. Jadi zaman dulu sudah agama politik ini dimasukkan ke dalam agama, dan agama dicampur baur dengan politik. Itu sudah zaman dahulu. Kalau pian zaman wai ini hanya tahu ketinggalan. Di zaman para khulafaur rasyidin, zaman para sahabat Nabi, makanya banyak yang melenceng. Nah, lalu berkaitan tentang af'alnya Allah, yang kita membahasnya apa Pak? Bagaimana pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang perbuatannya Allah. Kan bahasan kita itu. Bagaimana pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang perbuatannya Allah atau af'alnya Allah. Begini Pak, Allah memiliki ketentuan, Allah mampu memiliki ketentuan atas takdir manusia. Semua takdir manusia Allah yang menentukan. Namun manusia juga mempunyai usaha dan ikhtiar. Tetapi jangan sampai di situ saja. Tetapi usaha dan ikhtiar hamba tidak memberi bekas. Apa maksud tidak memberi bekas? Bahwa makhluk tidak bisa mengadakan yang tiada dan meniadakan yang sudah ada. Jadi dalam perkara ini para tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, ada Sidin Muhammad, Abang Muhammad, Kai Muhammad, Datu Muhammad. Bukan dalam biografis ini ngaran Imam Ghazali ini Sidin Muhammad, Kai Sidin Muhammad, Abang Sidin Muhammad, Datu Sidin Muhammad. Kita amat banyak. Siapa lagi Pak Bu? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ada bagian Tuhan, ada bagian hamba. Memang secara hakikat, hati-hatilah, jangan sampai nanti biar salah paham. Nya 72 golongan yang sesat. Secara hakikat bahwa segala sesuatu perbuatan hamba ini sudah Tuhan tentukan. Dzalika taqdir
ghairul azizil alim. Sudah lebih dahulu kulla yaumin huwa fi sya'an, bahkan setiap hari yang berjalan aku jatuh namatur, aku namatur ya. Kalau sampai di sini saja pian memahaminya, maka masuk paham ini Jabariyah. Nah bahaya. Kalau sampai di situ saja, walaupun berdasarkan Quran, maka masuk paham Jabariyah yang semuanya baik tidak baik disandarkan lawan Tuhan. Nah, makanya memaham dalilnya ini keliru buatnya. Mereka juga punya dalil paham Jabariyah yang dipelopori siapa? Wasil bin Allah. Jadi Pak Ibu, kita belajar agama ini harus sejarah dipelajari. Kalau ada sejarah dipelajari, mana tahu dari mana Jabariyah ada. Jabariyah itu yang pertama mencetuskannya adalah Wasil bin Allah, bukan Jaham bin Safwan. Mereka berdalilkan Quran apa? Kullu min indillah, semua datang dari Allah. Lalu diteruskan lagi, ini pahamnya sesat. Kalau sampai di situ aja, iya nang bagawi kada mau lagi. Ujar nang bini, ayo banyak, ayo kami makanan. Nyadar aja kita lo tak lebih say. Ujar. Itu nang belek baras ditendang nang bini. Nah jangan, hati-hati nih lah. Lalu manusia juga memiliki tadi bagian usaha dan ikhtiar, dalam bahasa Arabnya kasab. Kasab bukan kasyaf. Kalau kasyaf itu melihat, kasab kap kecil, kasyaf kap kecil dengan sin besar itu melihat perkara yang gue kasyaf. Kalau ini kap kecil dan sin kecil. Kalau kasyaf kap sin besar fa, itu perkara gaib bisa dilihat. Kalau kasab kap sin kecil ba, ini usaha atau ikhtiar. Manusia juga memiliki bagian usaha dan ikhtiar. Kalau dia mengambil ini saja, masuk paham Mu'tazilah atau Qadariyah, sesat juga. Mana mereka juga berdasarkan dalil. Nama dalilnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masya Allah, hati-hati nak belajar Quran, hati-hati. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu juga yang merubahnya. Jadi mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak lagi punya urusan, ini urusan makhluk, kuasa makhluk. Kalau mengambil ini saja, maka ini sesat. Inilah paham Qadariyah, Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Allah dan pengikutnya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Allah
memiliki ketentuan atas makhluk, atas manusia. Namun juga manusia diberikan kemampuan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Namun ikhtiar dan usaha mereka tidak memberi bekas. Dimengerti? Ini ahlus sunnah. Memang mereka ahlus sunnah membagi dua, ada bagian Tuhan, ada bagian hamba. Bagian Tuhan jelas sudah menentukannya, bagian hamba diberikan kuasa berbuat, tetapi perbuatan hamba tidak memberi bekas. Jelas? Arti tidak memberi bekas, makhluk tidak bisa mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang sudah ada. Bisa dipaham? Nah, ini ahlus sunnah. Di mana mereka berpegang ahlus sunnah? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik mereka sandarkan kepada Allah. Semua punya dalil. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Kalau yang tidak baik mereka akui sendiri. Kalaupun mereka berbuat baik tidak bisa, menghindari maksiat juga tidak mampu. Tetapi pada johirnya yang baik sandarkan kepada Allah, hidayah pertolongan Allah. Yang tidak baik akui sendiri atas kelalaian. Kalaupun la haula wala quwata illa billah. Jelas? Jangan main-main. 72 golongan nyandak bujur-bujur ahlus sunnah. Apik-apik yang ada belajar ahlus sunnah, walus sunnah. Sekarang lu bertambut. Nah, ahlus sunnah ini NU Muhammadiyah. Enak tuh aja. Nang dulu hidup. Kita tidak bisa mengatakan adakah ahlus sunnah Muhammadiyah atau NU. Belum tentu NU Muhammad, belum tentu NU ahlus sunnah, juga belum tentu Muhammadiyah ahlus sunnah. Yang jelas belajar. Kalau sudah pian tahu, silahkan pian NU atau Muhammadiyah, lah masalah. Kada ada masalah. Jelaskah? Jadi ahlus sunnah ini lain NU, ada juga Muhammadiyah. Kenapa guru? Amun sudah ahlus sunnah terserah lagi. Bajunya tuh NU kak, bajunya aja Muhammadiyah kak, tak ada masalah. Jelaskah? Jangan ribut. Dan jangan juga mengaku-ngaku ahlus sunnah. Belajar dulu bujur-bujur. Biar Pak Guru NU ke Muhammadiyah, lihat ya kok. Jangan ditanya lagi. Lihat ya kok. Saudara, paham ke sudah? Nah, nyaman kalau. Jadi banyak benar mengaku ahlus sunnah ini, banyak benar. Nah iya benar mengaku ahlus sunnah NU. Padahal kan Muhammadiyah kadu ahlus sunnah. Wah iya namaste. Angkat tangan NU. Ini jujur. Sejak kapan haul ini ada? Sejak kapan haul ini ada? Dari zaman Rasulullah ada haul. Dari zaman sahabat
tidak ada hall. Dari zaman para imam tidak ada hall. Itu generasi keempat setelah sahabat, tabi'in. Di Indonesia, bukan riwayat, di Indonesia di dalam kitab Syarah Ainiyah yang pertama kali mengadakan hall adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad Habib Muhammad Al-Habsyi Kubah Ampel nang dalam pasar. Beliau adalah mertua Habib Ahmad Al-Mukhdar. Habib Ahmad Al-Mukhdar ini murid Sidin, diambil sini jadi menantu Ali. Dan kubahnya betapa dalam pasar, bila dia Ampel 7 pasar itu ada kubah. Nah, beliaulah Habib Muhammad Al-Habsyi ini yang pertama kali mengadakan hall atas guru beliau di daerah Tegal, Jawa Tengah. Di daerah Tegal beliau mengadakan hall, maka dari situlah lalu umat Islam mengikut karena mengambil dalil kias. Kiasnya apa? Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Boleh kita mendoakan kepada orang-orang yang sudah berpulang, sudah meninggal, boleh. Maka ulun ikut, paham aja tak? Maka ulun umpat. Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, nang terdahulu dari kami atas imannya. Berarti nang sudah boleh, maka boleh. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Nusantara, Imam Nawawi Al-Bantani. Di mana Banten? Banten di mana? Jawa Barat. Kayaknya di Kalua, Bang. Kenapa jawabnya Kalua? Banten Kalua, ya Allah. Ujar Sidin apa? Bahwa apa yang kita baca untuk orang yang meninggal berupa Quran, salawat, tahlil, zikir, doa, semua sampai yusiluhum wa yanfa'uhum, sampai kepada mereka dan bermanfaat untuk mereka. Ayo jangan kada bahagia, yang ada percaya mati dulu kan ada hadir. Jangan. Silakan. Di mana mengambil dalil hol? Di mana mengambil dalil hol? Kias. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazur syuhada Uhud. Nabi berziarah kepada syuhada Uhud yang sudah berpulang waktu perang Uhud. Bikul haul, setiap tahun. Lalu inilah dalil yang dipakai. Kita mahaul. Jelas? Sudah. Jangan ribut lagi. Nah, tak mau, silakan. Nah, kada jangan menyalahkan.
pian pangguru dapat maul nyata makan. Nah, jadi jangan ngarsna. Jadi bilanya pian melakukan amal harus mengerti dulu umpatan jalan. Nini datuk itu maulah dalil nini datuk. Nini datuk iman tidak. Dalil harus Quran, harus hadis. Jangan nini datuk. Kamu nini datuk tak tujuh. Yuk. Nah, jadi bila beramal minyak kau jangan taklid, jangan umpatan, harus dengan kembali permasalahan afal tadi. Sekarang Pak Bu, kalau sudah mengerti hal ini, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau dia NU bajunya, mau dia Muhammadiyah bajunya, tidak masalah. Jangan cuma NU yang mengatakan bahwa dirinya Ahlus Sunnah. Di mana-mana ada kan Nabi madakan NU Muhammad, NU Ahlus Sunnah. Beda. Sebutin dalil kok ada berapa? Adakah memadakan Muhammadiyah itu pada Ahlus Sunnah dari dijual? Tuh payudun belajar hadis untuk ingat kawin. Banyak kan, mau kada kawin-kawin kawan. Keduluan sarullah. Tambah lagi anak menantang bini itu ada dia. Nah, lalu bagaimana ajaran tasawuf ke sini? Berkaitan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Bu, ini jalan tarekoh. Jadi syariat dan tarekoh apa? Ajaran tasawuf bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Keikhlasan di dalam beribadah. Jadi beribadah ini utamakan ikhlas. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Arba'in, nah pertama sekali nomor 1 hadis Arba'in 40 hadis. Nanya kawa kita nih paling 40 itu bareng. Nah apa tuh? Ya Allah nih jangan 40 sebutin ada apa? Ada olah hadis Arba'in. Kayak Arba'in pun ada jadi hidup jalan. Di dalam hadis Arba'in urutan pertama, kenapa Nabi memadakan riwayat ini dari Sayyidina Umar? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu serta niat. Niatlah yang menentukan sah tidaknya amal. Maka itu bagi orang yang beriktikadkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keikhlasan dalam beribadah utamakan. Ikhlasnya, niatnya, baru amalnya. Niat ikhlasnya itu ruhnya, amal itu kerangkanya. Biar beramal niat apa? Camu. Nah, utamakan keikhlasan. Yang kedua, ajaran tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menyadari kelemahan, ketidakberdayaan hamba. Nah, ini berkaitan tentang bahwa tauhidul af'al, keesaan pada perbuatan Tuhan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah i'tikadnya menyadari kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan hamba dalam beramal. Jadi jangan merasa pian kuasa. Amalnya, syariatnya tetap gawe,
tapi batinnya sudah ikhlas, menyadari ketidakberdayaan. Mun masih pian jua, nah jamuh nenek, jamuh kamu cek. Jadi saudara, sekarang puncak bagaimana, siapakah mereka yang digolongkan, dikelompokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa? Dengarin, ini benar, ini hak, ini sah. Mereka yang digolongkan, dikelompokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang beragama Islam dan dalam beragamanya memiliki Nur Muhammad. Siapa yang kada percaya lawan Nur Muhammad bukan Ahlus Sunnah. Berapa banyak mereka-mereka yang membaca maulid, syair-syair, peringatan kelahiran Nabi, mengaku Ahlus Sunnah, dengan Nur Muhammad kada percaya, padahal maulidnya dibaca. Ulun bacaan di dalam Rawi Simtudur, Habib Ali katakan hadis ini diambil daripada Syekh Abdul Razak. Walaupun hadis ini masih dikhilafiahkan, adakah hadis ini dhaif atau maudhu? Belajar pulang pian ilmu hadis dusagin di pondok kurang ada dari maju lagi bahasa singkong ilmu mustalah hadis. Jadi ulun tidak mempermasalahkan hadis ini dhaif apa maudhu. Yang jelas ulama-ulama mengatakan ini datang dari Rasulullah. Apa? Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang pertama sekali Allah jadikan sebelum segala sesuatunya diciptakan adalah Nur Muhammad. Maka bukuannya kada percaya, maka dibaca. Kada munafik lah. Jelaskan. Mereka membaca maulid, hadis itu dibaca, diterangkan tentang Nur Muhammad, kada percaya, bungol. Dasar bungol benar. Maka dibacanya berarti munafik berhadapan bujur kan. Gurunya ada percaya juga, maka maulidnya hanya dibaca. Tolong cari Simtudur itu ada. Sesungguhnya yang pertama kali Allah jadikan sebelum segala sesuatu diciptakan itu Nur Muhammad. Makanya orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beragama Islam itu percaya dengan Nur Muhammad. Bila ada percaya bukan Ahlus Sunnah. Mengatakan siapa yang ada percaya lawan Nur Muhammad bukan Ahlus. Di dalam rawi berjanji katakan juga walidal habibu wa nuruhu yatajaddadu. Waktu Sayyidatuna Aminah nih melahirkan Nabi, bukan dalam rawi maulid berjanji, bukan Syaraful Anam. Aku Habsinya sebutin tuh nyalakan aku. Ku baca iman Al-Habsi berjanji Syaraful Anam
al-azab tiba ikam sebutinya nyalakan apa catok nih ada sebuti itu kita hafal juga camur juga. Nah di dalam Syarhul Anam katakan ulidal habib dijohirkan Rasulullah wa nuruhu yatajaddadu, yang dilihat Sayyidatuna Aminah nur aja meliputi alam. Ayo nak ada percaya nur kenapa baca maulid? Bahkan di dalam syair mereka yang membaca maulid tapi menentang Nur Muhammad berhadapan katulahan lawan Rasulullah. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan, Mala al-Aqwan. Nurul Mustafa ya Nur Muhammad, Mala al-Aqwan meliputi salaman. Iya tuh yang ada percaya berhadapan kada atulahan lah dibacanya maulid dibacanya tapi Nur Muhammad kada percaya. Jadi jangan lagi nak ada percaya baca maulid, jangan lagi. Saya punya orang bunda daripada kamu tulahan yang ada percaya sudah ampe bapak baca maulid biar bang guru mendak percaya makanya anda baca maulid. Tadi anda baca apa? Syair kelak tambah di emblomnya daur. Jadi baik bila anda percaya bubuhan nama adakan meratan maulidan tuh kada percaya lawan Nur Muhammad tuh ketulahan. Gurunya mintu juga tapi nya baca maulid inya terpercaya aneh kalau sudahlah. Sekarang beranjak lagi makanya ulun pakai buat pian kada usah matur ulun yang lebih memperhatikan pian kayak apa nang supaya nyaman menerangkannya nyaman, pian menerima nyaman, kada usah pian maturun tahu suruh lambat durai. Ika kujulung emo, kujulung imek nih hawa-hawa, ada ngaruan juga, pandir kada hawa, mek tangan geter-geter. Dan nang mudah pikiran bang ulun nang lebih memikirkan supaya nyaman menantang nabian. Nah, karena tadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang beragama Islam dan memiliki Nur Muhammad, percaya dengan Nur Muhammad. Nah agama Pak, agama yang dikatakan agama itu harus memiliki 3 pilar: iman, Islam, ihsan. Iya nampian iman tuh belajar tauhid, Islam belajar fikih, ihsan belajar tasawuf. Meninggalkan tasawuf dan hari nang kisah Islam agama sempurna di mana nih? Meninggalkan tasawuf bab ihsan itu tasawuf, maka tidak sempurna iman Islamnya. Biar tuan guru bolanggana kada bertasawuf tidak sempurna, bolang kada menyelamatkan menyelamatkan bolang, buktinya tercampur bolang larut jujur kada nya kada bisa berkunjung tuh bisa ada menyelamatkan bolang. Bolang tuh hukumnya sunat, bukan
dibuka di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Datuk Sanggul Syekh Abdul Somad bin Syekh Abdul Jalil Palembani. Sunat imamah bila pian Anda digulu namanya surban, bila Anda di bahu selendang naik, bila dililit di kepala imamah imamah, bila kamu tertinggal mata aja tuh mumi. Bujur Allah tinggal mata aja nih. Nah, jangan tadi tegang. Ini tokdas yang begawi lapa apa kalau menibur dia hari ini. Nah, jadi selendang piat surban itu bila Anda digulu surban ngarannya di bahu. Bandelnya tujuan Anda di bahu nih. Nah, selendang. Nah, bandanya itu lilitan imamah. Nah, hukumnya sunat. Nak pian lilitakan kan? Dianak di bawah aja kan? Nah, dianak di apa namanya? Digulu kata sarahan. Sekarang kembali. Jadi mun kada batasau ada sempurna iman dan Islam, maka kita wajib disuruh menyempurnakan. Mana dalilnya? Udkhulu bisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kesempurnaan, keseluruhan. Masuk Islam ini seberatan sempurna. Iman, Islam, ihsan. Pembepalihan aja ada di zaman awal ini, cukup Islam aja belajar fikih aja, sebagian aja tauhid kada dihatikan, tasawuf kada dipelajari, kada sempurna, berarti belum lagi Islam. Nah, ini untungnya nah majelisnya disiapkan, untung belum mati lagi. Bujur yang kada mun kada taduhulu biar nulunang tadudi. Bujur ya rela. Nah, sekarang agama inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Apa hubungannya agama dengan Nur Muhammad? Karena agama itu adalah hidayah. Hidayah itu nama lain dari Nur Muhammad. Nah, makanya bila orang mengaji Nur Muhammad itu sudah betul-betul beragama. Agama itu hidayah, hidayah itu petunjuk, petunjuk itu ya Nur Muhammad. Nama lain Nur Muhammad itu hidayah. Jadi jangan tahu Nur Muhammad nama lainnya banyak ya, agama Nur Muhammad juga, hidayah Nur Muhammad juga, apalagi sanyaannya. Lalu Nur Muhammad ini bagaimana? Satu, kita telusuri. Ini nah orang anda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kaitkan karena bujurkah asal perbuatan Tuhan. Nur Muhammad itu Pak Bu berasal dari sisi Allah. Sudah terjawab. Nur Muhammad itu berasal dari sisi Allah. Kenapa? Tatkala Tuhan ingin mengenalkan dirinya dalam rupa yang lain, maka dinyatakanlah dari diri Tuhan sendiri akan nurnya. Nur itu dari diri Tuhan sendiri. Nur itu berasal dari sisi Tuhan. Karena itu nur itu rahasia Tuhan. Kalau nur itu berasal dari
dari sisi Allah, sisi Tuhan, rahasia Tuhan. Jadi alam semesta siapa nang berbuat? Siapa nang berbuat? Johirnya kita, hakikatnya Allah. Jelaskan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku kata Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Wujudmu, wujud nurku, perbuatanmu dari nurku juga. Nah, mana lagi? Simpul. Tapi ingat-ingat Ahlus Sunnah dipakai. Nang baik dari Allah, nang kada baik akui kita, walaupun hakikat keduanya berasal dari Allah. Allah baik tidak baik, supaya nyaman di dalam adat nyaman. Pun kada baik dari Allah Ta'ala disambat terus, ya nang hilang ayam orang terus. Kadang kau lengah, malam minggu masakan jawabannya ada terus ayamnya, kadang habis. Mampu bilang ada aja mungkin. Mohon berasal dari Allah. Ini terjauh berarti perbuatan Tuhan. Amun nur nih berasal dari sisi Allah, sedangkan nur ini rahasia Tuhan, dan dari nur inilah jadi alam semesta. Berarti kita alam semesta, bahkan seluruh perbuatan ini daripada nur. Maksudnya nur itu rahasia Tuhan, berarti ini gawian Tuhan bertahan. Jadi mun hendak melihat gawian Tuhan, lihat gawian seorang, lihat gawian orang. Bersiapa tuh dalamnya? Kalau belajar ilmu nahu apa? Kullu fi'lin fa'iluhu. Tiap fi'il ada fa'il, tiap perbuatan ada pelakunya. Mau lo ada hantu lah, jangan. Nah terpakai sarena mau nenek, karena ada terpakai ya. Makanya kalau dalam hadis katakan apa? An-nahu awalan idil kalami dunnahu la yufham. Nahu itu pertama utama diajarkan. Mun hendak bebenter kada benahu jangan dipaham, menyasarkan itu tahu. Jadi guru ada benahu apa ngarannya jaga bahasa kita nih, karena apa namanya wani je. Nah jangan wani aja, itu mengerti ilmu. Jangan terbawa wani aja. Jelaskan. Jadi kita guru-guru nang guru-guru di pal-palan ini lihat di pun terbawa wani jangan main. Membahayakan. Bahaya nih Nabi dan madahkan. Jangan dipahami nih, la yufham, jangan dipaham. Sudah, berarti wujud kita dan perbuatan kita dari Nur Muhammad. Nur Muhammad nih itu rahasia Tuhan. Berarti wujud kita al-insanu sirri, wujud kita ini rahasia, wujud manusia ini rahasia wujud Tuhan. Amalnya pun amal kok. Nah, ini asalnya tauhidul am. Yang kedua, bahwa Nur Muhammad itu pertama diciptakan. Nang penambayan pertama
sekali Allah jadikan adalah Nur Muhammad sebelum segala sesuatunya dijadikan. Bapak Ibu, biar kalau memaham Nur Muhammad, sekali lagi ulun sampaikan, jangan mengartikan cahaya Muhammad, karena nur sifatnya laisa. Nur tidak bisa diumpamakan seperti cahaya. Kalaupun arti nur itu cahaya, tidak bisa. Ini berkaitan dengan Tuhan. Nur itu artikan satu, sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu. Daripadanya lah terbit segalanya. Itu arti nur. Apalagi nur? Kehidupan yang memberikan kehidupan yang lain, itu nur. Jangan diartikan cahaya. Hati-hatilah. Ini mentang-mentang bisa bahasa Arab berarti nur itu cahaya. Ini laisa. Nur itu laisa. Tuhannya amat sangat laisa. Nur tidak bisa diumpamakan, karena nur ini rahasia Tuhan. Tuhannya lebih tidak bisa diumpamakan. Paham? Ada hawa yang martikan cahaya kan alih. Nggak ada di badan kayak itu cahayanya. Berarti nurnya. Jadi bilanya kadang inor beneling deh. Ketujuh lawan inor bakal dapat. Ya kan? Makanya lahir irangan. Maaflah, ulun itu memadahkan nang lahirannya lalu bakal tadi juga. Itu lantaran kenapa sebuting waktu mengidam mencium kanal pot. Mengidam, maaflah, sesama hiram jangan saling menghina. Waktu mengidam tuh mengidam bini kenapa? Mengidam mencium kanal pun ya kenang lain kah? Nggih, jangan melihat di gambar wali kah bagus. Ini kenapa? Mencium kanal pun. Lalu anak lahir ya bener ya? Putih sedikit supaya jangan tersinggung, adanya tuh putihnya. Maaflah, sesama hiran jangan saling menghina. Lawan sesama supir taksi jangan saling mendahului. Lah, jadi sa'alamani wujud Nur Muhammad. Kalau sa'alamani wujud Nur Muhammad pun, sedangkan Nur Muhammad itu rahasia pun, di mana Tuhan? Kawas sudah menjawab. Kawas sudah menjawab. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia serta kita berataat. Di mana kalian begana serta pian, di mana kau ulun begana serta ulun, karena nur tadi menjadi alam semesta, sedangkan nur itu rahasia Tuhan. Aina Allah, di mana Allah? Di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Quran menjawab, dia serta kamu di mana saja kamu berada. Takutan lagi lah, khawatir lagi lah, ragu lagi lah, ada lagi asbabun nuzul. Nah, belajar pulang tafsir nah. Sebab turun ayat ini apa? Tak kalau Rasulullah berada di gua Sur,
bersama Sayyidina Abu Bakar yang dikejar kafir Quraisy, yang Nabi ingin hijrah ke Madinah. Waktu Nabi hendak hijrah ke Madinah, dikejar. Nabi masuk gua Sur, dihadang bubuannya sudah di pintu tuh. Ujar nang pasukan yang ini, aku melihat Muhammad lawan Abu Bakar masuk sini. Ujar nang pimpinannya bungol di kemnek. Amun Muhammad masuk ke sini, laba-labanya hancur mulai. Ini nang menutup ini laba-laba. Tapi bujur bos, suwer bos. Muhammad masuk dalam sini, ulun melihat umai kamu nih nok ambil nih. nang apa anak buahnya melihat, nang bosnya kada percaya karena ditutupi tatkala itu oleh sarang laba-laba. Di dalam tupian Sayyidina Abu Bakar menggetar, kada selamat kita ya Rasul. Lalu turun ayat, la tahzan, jangan gentar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah serta kita. Ini asbabun nuzul, sebab turun ayat. Paham Abu Bakar? Ada lagi takutan nanang kayak ini buai. Jadi pian dapat laki nang kada sugi, jangan gentar. Rajaki selama hidup ada. Rasulullah memandangkan selama orang hidup rezekinya ada. Nang babinian nang takutan menerima menantu miskin tuh ada beriman. Ada beriman. Dikiranya kekayaan itu membahagiakan. Maaf, Rasulullah katakan dalam hadis, bukan dalam bab nikah. Apa ujar Rasulullah? Barang siapa yang dia nikahnya dan kawinnya karena ingin kekayaan, maka nanti Tuhan jatuhkan martabatnya menjadi orang fakir miskin. Waktu pertama nikah nanta unting harta, itu Nabi dah mendengar. Nah, makanya dulu berdatang kada terima buat ulun sopan juga ke sandal capa, tapi wah ini sandal Indian. Amanangan Zar. Dulu sandal capa, swallow kan masih lebih baik. Ini capa, tipis pulang, berlubang pulang. Kayak orang nak menerima. Ayo sudah ceritanya. Serta Allah, aina Allah, di mana Allah? Jangan mencari Allah. Allah serta kita. Karena nur itu jadi semesta alam. Karena nur itu meliputi semesta alam. Tidak saja nur itu meliputi alam, juga meliputi diri kita, zohir batin, luar dalam. Nur itulah yang jadi roh kita dan jasad kita. Kalau nur itu jadi roh jasad kita, di mana Tuhan? Bukankah nur itu asal lawan Tuhan? Karena nur itu rahasia Tuhan. Jelas. Ini sampai pulihlah, sampai habis umur berpegang di sini. Jangan berpegang lawan wali, jangan. Wallah, demi Allah, jangan berpegang lawan wali. Pegang
tawanan di diri pian masing-masing. Bila pian berpegang lawan wali, kafir kena beli. Kita disuruh memuliakan orang soleh, memuliakan wali, tetapi tauhid dijaga. Hati-hati. Banyak sekarang ini orang-orang mengadakan memuliakan wali-wali dengan acara yang semarak, tetapi lupa Tuhannya, lupa Tuhannya. Justru beliau jadi wali karena kenal Tuhan. Jelas? Orang jadi wali itu karena kenal Tuhan. Ma makna wali? Apa makna wali? Al-wali al-arifu billah wa sifati. Wali itu kenal Allah dan sifat Allah, maka ini jadi wali. Ada pian nambah ber umpatan. Nah, jangan sampai batin kita kabur. Pian jangan salah paham melawan berarti guru ini kada percaya wali. Amun dah kada percaya wali, dah dikiau baca menakib buntung ai. Mun dah kada percaya wali, di apa? Ndak percaya, tetapi ulun menghimbau lawan pian iman dijaga. Jadi Muhammadiyah itu ada ujurnya. Pian nang mengaras kalau percaya wali ya kadang kayak itu Pak. Maksudnya jaga iman. Ayo percaya lawan wali. Ulun juga percaya wali salah satu cabang rukun iman. Rukun iman itu 6 cabangnya percaya lawan wali. Karena Allah menjadikan seseorang yang dikehendakinya menjadi wali. Bacakan Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bi habli asrar wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at anbiya'uhu wal awliya'uhu min asrar rabbaniyah wa wafiqna limutaba'ati sunnatul bahati saniyah wa usalli ala man sadal malaku bi zuhri abisuri wa ala alihi wa sahbihi min kulli nabiyyin nur jiwa. Kolera gini-gini baju batik aja ada bersorban, baju batik aja ada nama menunjukkan sorban itu alim. Udah bilang ada begamis ini kada alim, maka ada juga. Jangan terpandang di penampilan, jangan memandang luar ya, kalau pak pandang dalam. Ganel ada ya bokoleran ya muntara saya hao sabar balik sabar makanya dia berapa nak pulik bukai jadi bukai. Sudah terjawab kan di mana Tuhan? Sudah kan? Jangan lagi lah mencari Tuhan. Saat pian sholat Isra Mi'raj oleh-olehnya apa? Sholat. Kalau ulun bicarakan walaupun sekilas karena penjelasan kita banyak. Saat pian berdiri ingin sholat, bukan kita di hadapan Tuhan, bukan Tuhan di hadapan kita, bukan kita Tuhan di hadapan kita, bukan kita di hadapan Tuhan. Yang dibalik, Tuhan di hadapan kita
kita, bukan kita di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan di hadapan kita? Dahulukan dulu Tuhan, karena Dia yang menciptakan, hanya kita. Kita saat sholat itu Tuhan di hadapan kita. Jangan dibalik lah, jangan dibalik. Bila dibalik, tabur beras. Tuhan di hadapan kita. Jangan dicari-cari lagi. Karena itu sholat bukan menyembah. Sholat bukan menyembah, tapi sholat mengesahkan. Hakikat sholat berdiri, ya, menyaksikan keesaan Tuhan yang ada pada diri. Makanya kalimat pertama pian kata Allahu Akbar. Siapa Allah? Nang disebut Allahu Akbar itu kadare Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Melalui Nur Muhammad Tuhan melihat dan menampakkan kebesarannya. Tuhan ini ingin dikenal, menyatakan dirinya berupa Nur Muhammad yang jadi alam semesta. Tujuannya Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Jelas? Pian yang hendak melihat diri pian di luar diri pian yang banyak toh. Ya, enak pian ya. Nah lihat nih, enggak. Ada lain kadavernya. Oh ya. Ya. Kita nak melihat diri kita di luar diri kita, ya anak sama salah. Jelas? Lalu karena sudah melihat kebesarannya nyata, ia nampian kata Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu ada lain diri kita. Bukan berarti kita nang ada. Diri kita yang dimaksud adalah kenyataan kebesaran Nur Muhammad, yakni rahasia Tuhan. Maka pian sebut Allahu Akbar. Sembahyang ini belajar nengah, jangan asal, jangan pikirnya dia belajar. Nggak habis belajar gitu. Gerakannya aku belajar, bacaannya belajar, johir batin. Johir batin. Makanya tujuannya orang bertasawuf ini apa? Membersihkan dan mensucikan jiwa dan hati. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari dan mengamalkan syariat Islam johir batin. Pelajari, amalkan syariat Islam johir batin, maka bersihlah diri kita. Nah itulah sebelum Nabi Isra Mi'raj dibersihkan. Kayak pada berasi menjohirnya aja, luarnya aja. Biar nih Pak Amin, mampulah lu praktekkan apa? Pak Amin, tapi membasuh helmnya tuh ditampung ngasihnya. Kadang sampai ke dalam berarti masih benajis. Makanya buka sedikit, jangan luarnya aja. Ini ada nambah tampung mesinnya. Pindah takutan bener, nggih. Takut di tampung mesin. Model bawang goreng. Ikan umur orang umur aja supaya liur basinya tuh nampik.
bujur itu aja mau. Jangan bertampungan bawa kubur juga. Nah, pikirnya dah salah, apalagi batin. Makanya Nabi Pak buka di dalam rawi tiba. Nah, kita kan tiba dulu. Banyak berkah malam ini lu baca apa? Oh, ini pesupirnya ini mana pengajian, mana doa halal, ya Allah, mana maulid, mana manakib, tambah dia. Di dalam tiba apa? Syekh Abdurrahman Atibai katakan, ujar Sidin, datang nih malaikat, datang 2 orang malaikat yang membedah dada Nabi dari bawah tenggorokan hingga atas pusat. Dikeluarkan qalba sayyidi waladil adna, dikeluarkan hati Nabi ini, wasyarahu bisikinin ihsan, wa na'azahu minhu hadha syaitan, wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wal ridwan. Dibersih. Kita ada perlu membedah ini hati di mati. Kita membersihkannya dengan mempelajari syariat Islam, johir, batin, dan mengamalkannya johir, batin, bersih. Ada yang perlu dibedah ini, dia mau dibedah ini, aku mati. Sudah kembali. Padahal Pak, Masya Allah, ulul lajarina, mudah-mudahan sudah tahu ini doa biar berantakan diijabah, terlebih malam Jumat. Pak, biar berdoa, adab Nabi berdoa ada 3 dalam riwayat. Boleh menghimpun, boleh membuka dengan membetuli bahu, tapi begini, agak jangan nah, boleh menengadah, boleh. Bukan berarti waktu ke atas Tuhan di atas, bukan. Karena kebesaran Tuhan sangat. Ketika pian berdoa Pak Bu, disunahkan mengusap ke muka. Apa maksud? Apa maksud? Kenapa selesai berdoa sunat mengusap ke muka? Walaupun ini sunnah, tetapi punya rahasia. Kenapa? Yang berdoa nih, aku jar Tuhan, melalui kenyataan diriku, rupamu, rupa insan, makanya disuruh sapu diriku. Jakanya pian nih bujur meminta doa kabul. Jadi apa nampian kata ini jangan sampai habis dimuntung. Kenapa? Jad yang berkalam, jad yang berkata, siapa jad? Nur Tuhan yang bernama Nur Muhammad. Lalu dia bersifat kalam. Dia yang berkata, kalau Nur Tuhan berkata, sedangkan Nur itu rahasia Tuhan, pian karena meminta. Atau
kita nama minta karena ada hamba. Padahal hakikatnya Masya Allah sudah pian belajar Allah bersifat kalam, artinya zat yang bersifat kalam berkata-kata, bukan kita, makanya suruh sapu. Jadi nama minta akan Tuhan, ya kan? Hakikatnya nih nama ngabulakan tuh Tuhan. Nang ini nang doa nang sampai. Nah mudah-mudahan nang doa kena dirapel aja gaji 13. Ini berdoa muncul doa. Apalagi kekanakan pondokan nang hafal doa. Ya Allah semaunya. Kasihan nang tua kalau wasan berdiri. Doa kunut ditambahinnya. Sampai doa macam-macam. Pemulaan tadi himungai nang Tuhan ini manumnya jadi imam sudah himung sekalinya menggerunuk nang Tuhan. Kenapa doa kunut setengah jam? Nah kawan makna berhampir timbul menyumpah ngetakanlah berdoa. Johirnya kita nama minta padahal dipintakan karena wujudnya bukan wujud kita, sifatnya bukan sifat kita, jangan. Ini nang bujur wasil sampai makbul diterima. Dan berdatang kabul. Berharap benar Pak Ibu doakan ulu doakan dia doa bidoa. Dan doa bahasa Indonesia ini doa D apa lagi O A D dari O rahasia kosong ini dari rahasia hanya Allah. Yang mana lagi dari rahasia Allah? Yang mana dari rahasia Allah? Ya nur. Yang jadi rahasia ya insan. Sedangkan insan ini nur rahasia Tuhan. Ini doa. Diri ini sudah wujud doa. Jadi mun pian koler menangadah tangan tapakur jadi. Nah ulun aja. Tapi diamkan hati atau perasaan dan diamkan pikiran. Kayak apa ulun aja duduknya kayak apalah lihat kamera kan aja lah. Besilah duduknya besilah jujur besilah nahap jakanya sila tuh udah nahap jangan dibeset orang ngeluhur. Nah sudah tangannya boleh dua tangannya atau ada usaha bulan kayak gitu. Sudahlah geraknya seperti itu. Sudahlah sekarang diamkan hati atau perasaan dan diamkan pikiran. Bagaimana diamkan hati dan perasaan dan diamkan pikiran? Ini jalan cepat, jalan kilat daripada diamkan pikiran dan diamkan hati atau perasaan. Nyatakan nang hak ini ulun kada kaumpat nah kayak apa nang nyata nang jangan nang inilah ini pengaruhnya. Jangan timbul sapu tangannya, timbul kainnya. Paham nggak? Munnya paham berarti mengerti.
tidak. Itu nang dipadahkan Rasulullah, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakur sesaat 70 tahun ibadah. Dalilnya yang ada percaya korma yang mana kitabnya ada. Itu bangkat tangan kanan, damai benar. Ria ada yang lah, ria ada yang ada nama. Jadi nama dia makan tadi seperti ini, janganlah kita lihat sapu tangannya, kainnya, janganlah kita lihat wujudnya. Makanya diamkan hati dan pikiran, diamkan. Jangan umpat nang ini, jangan umpat. Jangan sampai tak asini, jangan sampai tak asini, jangan. Dua-duanya ini jangan diumpatakan, karena makhluk beragam nenek. Jelas kan? Bila sudah nampak orangnya, maka kita nang dilayani nyaman. Orang mati dilayani kada, mandi dimandiakan, dibajui dikapani orang, ndak sembahyangkan orang, siapakan orang, pulang istananya kuburan. Ya kan? Dilayani orang, mutu qabla antal maut, matikan diri sebelum mati. Mudah-mudahan kawan doakan julun dah guru ditambahi rezeki. Nah iya nak itu seterusnya tuh tambahin apa? Kesehatan, keafiatan. Nah, karena hubungannya sini sebelum aku coba bang nang bau bagus saja doanya mungkin hendak. Paham enggak? Berapa sudah? 2. Hanya dua. Tambahlah. Ya, udah berdiri pun. Nah, Nur Muhammad itu pakai Nur Muhammad, semua kehidupan terbit dan terwujud dari Nur Muhammad. Melalui Nur Muhammad semua kehidupan terbit dan terwujud dalam berbagai bentuk dan rupa. Apa saja nanti alam semesta, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur sangat yang lebih dekat diri kita. Pak Haji lihat dulu, nang melihat itu Nur Muhammad, mendengar dulu, nang mendengar itu Nur Muhammad, nang mana lagi? Amun ini dalil, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ujar Tuhan lebih dekat dari urat nadimu. Nang melihat Nur Muhammad, nang mendengar Nur Muhammad, nang berkata Nur Muhammad, nang merasa Nur Muhammad. Sedangkan Nur rahasia Tuhan, kami lebih dekat dari urat nadimu. Jelaskan, ini dalil itu. Kemana lagi? Pecah sudah rumus, pecah. Bisa-bisa ya lagi. Pak, Bu, ulun pun berwasiat jangan berpegang lorur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Peganglah Tuhan yang ada pada dirimu masing-masing. Guru-guru kedua ini menyampaikan ini, hilang kaplingan. Bujur kada? Bukaan murid, tetapi inya kada memperhatikan kayak apa kena bulik murid sengsara.
Sengsaranya kenapa? Ingin mencari Tuhan. Orang di diri seorang, sembahlah Tuhan yang ada pada dirimu sendiri, karena Tuhan yang ada pada dirimu sendiri itu untuk sesembahanmu. Ulun menyembah Tuhan ulun juga, dia minta juga apa? Kita nih berimaman secara fikih johir syariat ulun di muka imamnya ya kan, tetapi secara hakikat pian ba imam lawan diri pian seorang. Siapa nak menggerakkan ini? Mun kada nyawa itu, nyawa itu kata lain roh, roh itu nur, nur itu rahasia Tuhan. Imamnya di diri seorang, nang di muka nih, nang dalam pandangan syariat. Lalu kisahnya 27 nah sorangan nih bang ada dapat dari 27 lebih untungnya dari 27, walaupun sorangan biar pian sorangan tetap hukumnya berjamaah. Kenapa? Maka tadi ahlus sunnah wal ulun pungkang. Siapa nang ahlun? Nang dipadahkan ahlu itu adalah nur Tuhan, sunnahnya itu nur Muhammad, jamaahnya roh lawan jasad. Kenapa jamaahnya roh lawan jasad? Karena roh jasad ini dari nur nang dipadahkan sunnah. Nur itu datang dari nur Tuhan nang dipadahkan ahlinya. Jelas kan? Nah, ahlus sunnah wal jamaah namana lagi namana ngaran berjamaah rolon jasad berjamaah. Mun kada roh kalau bergerak malah. Nih jadi kau bergerak aja lah. Menikah, mampu nikah. Hah? Kada kah? Nah, kate. Berjamaah. Nah, ulun lajari minta reda. Sebelum pian sembahyang, tarik dulu nafas lewat mulut. Tarik nafas saja, jangan macam-macam. Nafas saja yang ditarik. Sebelumnya silakan hendak berusali, silakan hendak bernawi itu silakan, hendak sengaja kada apa-apa. Tapi sebelum takbir tarik dulu. Apa maksud ini? Kembalikan sifat asma af'al kita kepada sifat asma af'al Allah. Artinya kembalikan diri johir kita berupa jasa kepada diri batin kita berupa ruh, yakni nur Tuhan. Itu artinya hanya bertakbir pian apa kisahnya? Ya. Nah lihat Allahu Akbar, maka nyata nih kebesaran nang pian kata Allahu Akbar. Pian nang dikata orangnya kada tahu, setiap nang dikata ada orangnya. Sapu tangan nah pian mengata Allah Akbar, orangnya mana? Gaib terus gaib. Kenapa Tuhan tolong dengar
yang mengatakan Tuhan gaib, dengar, nang beriman lawan nang gaib, dengar, Tuhan itu tidak saja goib tetapi juga johir. Kenapa? Bukankah di dalam Asmaul Husna nama Tuhan 99 ada Al-Zahiru, ada Al-Batinu? Jelas? Kenapa nggak ada ingat? Buka Johir. Bukankah dalam Quran sudah memadahkan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dzalika alimul ghaib wasyahadah. Namun pian memadahkan lagi gaib Tuhan apa? Islam sudah mengajarkan dengan jelas, terang, nyata bahwa Tuhan orang Islam itu tidak saja gaib, juga nyata. Kenapa? Karena nang nyata ini kenyataan nang gaib. Nang gaib ingin dikenal nyata. Karena mengerti yang nyata ini kenyataan yang gaib, nang ada nih wujud nang gaib, lalu kita disuruh beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Nih asal nang gaib tadi, yang gaib itu bukan tidak ada, yang gaib bukan tidak bisa dilihat, karena sudah dalam rupa yang lain. Kain jadi sapu tangan, nang gaib kain, nang nyata sapu. Jelas ya? Itulah Tuhan dan hamba. Ya, nama lagi di mana? Menuai ini pin masih menong gaib. Bah, mencari Tuhan karena dalam kubur. Mencari Tuhan. Mana Tuhan yang semalam disembah? Dicikirakan lawan nasib. Bernasib, nah hukumnya boleh. Itu jalan kias. Di mana dan mengambil riwayat nasib. Waktu itu malaikat ini keumahan. Nyaman pian tahu. Jangan umpatan aja bernasib. Nasib ini kan jikir dengan sair, gitu kan? Waktu itu malaikat saking himungnya begalan. Nah lalu ini yang diambil dari. Nah disitulah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mengambil zikir lewat tarian. Jelas? Ini dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Betul, benar. Karena mengambil jalan kias, yang harus lebih banyak belajar. Bukan ulun ahlinya. Ingat, satu amal harus dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Nah, yang lain bersair, yang lain berzikir la ilaha illallah, boleh, tetapi harus mengerti. Ya ada mengerti juga tadi. Lapah benar sambil la ilaha illallah ini pikiran makanannya apa, amun laatan aja dimampa entalunya kinsa biji aja. Haji Ahmad kada dapat juga ngitu dia sambil berzikir otak tuh nggih. Nikin guru sambil pikiran juga berapa amplopnya. Maka untung la ilaha illallah. Nah mau nyada paham. Jadi silakan penasih ulun sepaham karena tahu. Ayo si tondak lontar bang, oh bagus.
supaya ma'asikakan bukan lalai, supaya lebih jiwanya lebih terarah. Sudah dikit lagi lah rame kalau bertamu Tuhan malam ini buatnya nggih. Ini di Kolambu bertamu Jogja lah maksudnya bertamu Tuhan nek apa lagi sebuting nih aja gila jalan kata Syekh Ibnul Arabi, Masya Allah, ujar Sidin, karena tadi nur meliputi alam semesta, bahkan meliputi kita johir batin, ya kan? Roh dan jasad kita. Lalu kata Syekh Ibnul Arabi, seorang tokoh ulama sufi, apa ujasin? Manusia itu citra Tuhan. Manusia itu citra Tuhan. Arti citra itu apa? Lain citra sesirangan. Itu apa Haji Nurhi? Aku yang tahu di Palmer. Pertiga. Manusia ini citra Tuhan. Maksud citra Tuhan apa? Penjelasan, kenyataan, penampakan Tuhan. Pak Bu, waktu Tuhan menyatakan dirinya dalam berupa nur. Nur nang ini Pak Ekwe berupa berupa sifat, berupa asma, berupa af'al. Nur ini berupa sifat, asma, af'al. Karena nur nang rahasia Tuhan berupa sifat, asma, af'al, lalu bengaran Allah. Jadi Allah itu nur Tuhan, bukan Tuhan. Namun cukup ujar Tuhan, engkau mengenal aku melalui nurku yang bernama Allah. Lalu nur tadi jadi semesta alam, jadi rahasia kita. Nih citranya, sifat jadi nyawa kita, asma jadi hati kita, af'al jadi batang tubuh kita. Oleh karena itu manusia ini citra Tuhan. Nah, johirnya berupa nina. Kenapa pian dipadahkan manusia? Karena johirnya berupa tubuh, hati, nyawa, rahasia. Lalu ngarannya insan. Padahal batinnya berupa sifat, asma, af'al, lalu bernama Allah. Jelaskan. Siapa nih? Bila pian memandang oleh manusia, pandang ke dalam, nah itu orangnya. Jangan lagi disebut. Ujar datu sanggul pepantun, perahu pada perahu, tajak bendera di pemukaan. Mun sudah tahu pada tahu, rahasia jangan dibukakan. Batinnya siapa tadi? Jangan disebut. Dikata salah, ditunjuk lain. Ya kan? Mun sudah tahu pada tahu, rahasia jangan. Nang dipadahkan insan karena memandang dalam berupa tubuh, hati, nyawa, rahasia. Pandang batin itu sifat asma Allah. Karena itu insan rahasia Tuhan, Tuhan rahasia ya Rasulullah. Lalu pian sahadatakan asyhadu an la ilaha illallah, diri yang batin rupa ruh bernama Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diri yang jahir berupa jasad bernama Muhammad. Nah, makanya Nabi kita pun bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kada
wa ashadu anni. Naon. Kenapa Nabi kada mengatakan ashadu anni, sesungguhnya aku? Kada kenapa? Makasih Muhammad. Kenapa kada bersyahadat dengan kalimat wa ashadu anni, tetapi wa ashadu anna? Karena yang dimaksud Muhammad itu bukan nama yang disandang Sidin, tetapi Muhammad hakikat diri Sidin, jelas. Dan hakikat itu juga ada pada kita. Jelaskah semua? Jelaskan. Nah, ini apa Islam? Berapa tahun kan Islam? Islam tuh jangan keturunan, jangan ini datu, jangan. Islam di sisi manusia. Terakhir, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, bukan keturunan, bukan di sisi manusia. Nah, ini Islam udah bertahan, bersih. Mau sudah bersih, erat kita kawan bertamu Tuhan. Kadang kawan Nabi kita jadi bersih dulu, hanya anak bertamu Tuhan. Ini kenapa kada bersih? Menculuk 2 kali kada mandi. Nah, mungkin untuk malam ini lu cukupkan sampai di situ dulu. Ampun maaf kepada tuan rumah kalau ada salah dan khilaf. Semoga ada barokah dan manfaat untuk ulun dan biar berataan.